Teman-teman, GoTo is finally here. Kira-kira like dibeli nggak ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, langsung saja ya di video hari ini kita akan langsung membahas kira-kira menarik nggak ya untuk kita beli GoTo. Kita akan langsung kupas tuntas. Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edginvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah, teman-teman juga selalu bisa ikutan belajar saham bersama Edginvest setiap hari Minggu jam 8 malam di Clubhouse. Jadi teman-teman jangan ketinggalan. Nah, sekarang kita lihat dulu dari IHSG ya. Jadi pada saat video ini dibuat tanggal 15 Maret ya, IHSG ini terjadi penurunan ya. Pada saat informasi GoTo sudah mau IPO, IHSG ini mendadak koreksi 0,49%. Nah, padahal kalau kita pelajari di hari yang sama itu asing ternyata borong 3 triliun lebih. Luar biasa banget, ini cuma dalam satu hari. Jadi IHSG ini terjadi penurunan, tetapi asing ini malah borong 3 triliun lebih. Nah, jadi teman-teman kita perlu mengerti dulu, ini artinya apa? Asing ini mereka beli banyak banget nih di IHSG, tetapi terlihat ada dana-dana lokal yang cabut di beberapa saham. Apa mungkin mereka mempersiapkan dana ini untuk saham GoTo? Nah, itu potensi seperti itu. Makanya itu menjelaskan kenapa IHSG walaupun diborong sebanyak 3 triliun, tetapi IHSG ada koreksi tipis. Sekarang kita lihat IHSG ini diborong, ini adalah top 20 net foreign buy ya. Kalau kita pelajari bahwa top 6 ya, BBRI, Telkom, BCA, BSIM, ASI, dan Adul. Jadi ini ada kita pelajari blue chip semua ya yang diborong, kecuali mungkin BSIM ya. Agak sedikit berbeda karena ini di pasar nego. Tetapi kalau teman-teman pelajari secara keseluruhan, ternyata memang asing fokus di saham-saham blue chip. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan juga pada hari ini, itu Indonesia ada surplus ya. Jadi kita neraca perdagangannya sangat baik, bahkan exit dari expectations ya. Sehingga mungkin asing melihat IHSG ini menjadi potensi yang sangat bagus. Mereka borong indeks-indeksnya Indonesia, sehingga teman-teman bisa lihat ini BRI sendiri aja hampir 1 triliun, lalu ada Telkom 664 miliar dan seterusnya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, yang menarik kalau kita lihat ada beberapa saham ini yang bergerak di bidang batu bara yang masih diborong oleh asing. Jadi teman-teman bisa pelajari untuk beberapa hari ke depan ya pergerakan asing. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu, GoTo ini akhirnya mau IPO ya. Sudah sejak dari tahun lalu nih isu-isu GoTo mau IPO, dan akhirnya sekarang GoTo telah merilis prospektus, informasi, dan semuanya di media. Mereka sudah kepingin IPO. Nah, sekarang kita lihat news-news yang akan disajikan oleh GoTo ini ya. Pertama-tama sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa potensi GoTo itu dijadwalkan listing di tanggal 4 April ya, jadi tidak lama lagi nih teman-teman. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang ingin beli masih belum tahu cara mau beli saham GoTo ini di IPO? Teman-teman pastikan udah punya akun di eIPO ya. Kalau teman-teman belum, teman-teman bisa langsung ke website, klik eIPO, nanti teman-teman daftar, lalu dari situ teman-teman bisa belanja IPO-nya saham GoTo ini. Nah, sekarang kita bandingin sedikit dulu ya. Ternyata dana yang ingin dihimpun oleh GoTo ini masih tidak sebesar buka. Jadi waktu itu buka itu jauh lebih besar dana yang mereka ingin raup ya melalui IPO. Kalau sekarang maksimum itu kalau misalkan di harga range tertinggi, ternyata GoTo itu bisa peroleh dana maksimal 17,99 triliun. Nah, sedangkan buka waktu itu kita lihat ya, rekor IPO dengan nilai terbesar masih dipegang buka sejumlah 21,9 triliun. Jadi kalau kita lihat GoTo ini sedikit lebih kecil dibanding buka. Tetapi kalau dari sisi sentimen, teman-teman bisa tahu ya, waktu itu buka itu mixed feeling di internet ya, di media itu ada sebagian sangat FOMO mau beli buka, dan ada sebagian itu tidak kepingin belanja buka karena mereka melihat laporan keuangannya yang cukup memprihatinkan. Jadi mereka sama sekali nggak mau sentuh saham ini. Nah, kalau untuk GoTo saya lihat sedikit lebih banyak orang yang lebih berani nih untuk belanja GoTo. Hanya saja kalau saya perhatikan bahwa ada beberapa investor retail yang sangkut di buka ini akan trauma untuk ikut IPO GoTo karena mereka mungkin dana masih sangkut, nggak bisa cut loss karena masih di dalam ya, atau mereka kena trauma di dalam buka, mereka sudah nggak berani sentuh saham GoTo lagi. Jadi dari sisi sentimen ini ada sedikit mix ya teman-teman. Nah, jadi kita perlu ketahui dulu ya, IPO GoTo ini memiliki beberapa good
and bad news ya. Jadi saya akan sajikan satu persatu nih, dan saya akan mulai dari bad newsnya dulu ya. Apa sih bad news yang ada di Gotoh ini? Nah, pertama-tama kita lihat ya, ini bad newsnya ya. IPO Gotoh ini lepas 52 miliar saham. Perusahaan masih rugi 16 triliun. Jadi teman-teman, pada saat video ini dibuat, berita ini keluar, Gotoh itu masih rugi 16 triliun. Ya, itu gede banget ya teman-teman. Lalu ada yang memproyeksikan nih, Gotoh ini diproyeksikan rugi 22 triliun pada 2021. Jadi besar sekali ya. Kalau kita perhatikan, oke, ini Gotoh ini memang unicorn, besar sekali kan. Dan di mana-mana orang tahu, tetapi kalau kita pelajari lebih detail, memang perusahaan ini ternyata masih rugi dan ruginya cukup besar ya. Diproyeksikan 22 triliun pada tahun 2021. Jadi ini semua adalah bad news ya teman-teman. Nah, sekarang juga salah satu bad news ya, kita bisa melihat yaitu perusahaan Grab. Mereka itu IPO di Amerika dan hasil IPO-nya juga mengecewakan. Dan teman-teman tahu Grab ya, ini bisnis modelnya ini mirip sama Gotoh, oke? Yang mungkin lebih ke Gojeknya sih ya, mereka ini ya driver ya, GoSend dan seterusnya. Tetapi ternyata Grab itu pada saat IPO di Amerika, sahamnya sekarang sudah koreksi 78%. Ini cukup memprihatinkan. Nah, ini membuat sentimen-sentimen terhadap Gotoh ini agak sedikit tertekan karena orang-orang membandingkan, tuh Grab aja pada saat IPO amblas sampai sekarang. Nah, masa sih Gotoh bisa arah-arah terus, siapa tahu bisa nasibnya mirip Grab. Nah, ini adalah beberapa bad news yang meliputi perusahaan Gotoh ini. Nah, sekarang ada lagi nih, teman-teman ya, seperti tadi saya bilang, Bukalapak. Bukalapak itu pas IPO, yes, sempat arah 2 kali ya, 25%, lalu kedua 25% lagi, tapi pada hari kedua itu langsung di TP dan akhirnya ARB, dan terus terjadi koreksi sampai hari ini Bukalapak sudah terjadi koreksi 73%. Nah, ini banyak banget retail yang sangkut dan mungkin average down terus, makin average down, makin rugi. Nah, ini membuat investor-investor berpikir sebelum mereka belanja Gotoh ya, apakah nasib Gotoh bisa sama seperti Buka? Nanti IPO lalu amblas ke bawah terus sampai 70% lebih. Nah, ini yang membuat beberapa sentimen yang mengkhawatirkan seputar investor-investor yang ingin beli Gotoh di IPO ya. Jadi ini adalah beberapa bad news teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke good news, teman-teman jika merasa channel AJ Invest ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya video-video AJ Invest bisa semakin banyak direkomendasikan YouTube untuk semakin banyak penonton lainnya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke good news-nya teman-teman. Ini adalah berita good news nih. Tadi kan bad news, sekarang kita lihat ada good news apa nih di dalam saham Gotoh ini. Nah, jadi jaga harga saham pasca IPO, Gotoh siapkan skema stabilisasi harga. Nah, ini yang disebut green shoe. Jadi bagi teman-teman, ini ada skema yang menarik yang dipersiapkan oleh Gotoh nih. Nah, kira-kira yang belum tahu, apa sih sebenarnya green shoe ini? Coba kita pelajari. Jadi kita lihat ya, Gotoh ini mereka merilis prospektus awal penawaran umum saham perdana atau IPO. Pada prospektus awal ini Gotoh menyematkan skema stabilisasi harga atau biasa disebut green shoe. Nah, ini menarik nih teman-teman. Apa sih ini stabilisasi harga? Jadi ini merupakan aksi agen stabilisasi yang telah ditunjuk oleh Gotoh, yaitu PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia, untuk melakukan pembelian saham di pasar sekunder jika harga pasar Gotoh berada pada atau di bawah harga IPO ya, berdasarkan sejumlah ketentuan. Nah, jadi aturan green shoe ini diatur pada peraturan ya, teman-teman bisa lihat tentang stabilisasi harga saham dalam rangka penawar IPO ini. Intinya seperti ini. Regulasi ini membolehkan emiten melakukan intervensi atau stabilisasi harga dengan ketentuan maksimal 15% dari saham IPO dengan jangka waktu pelaksanaan maksimal 30 hari ya. Jadi proses IPO Gotoh ini akan dilangsungkan ya 15 sampai 21 Maret dan seterusnya. Nah, jadi dari sudut pandang investor, IPO dengan opsi green shoe dapat memberikan rasa aman lebih bahwa setelah listing harga saham akan terus dijaga sehingga tidak jatuh di bawah harga penawaran perdananya. Nah, ini sebenarnya spectacular news nih menurut saya. Kenapa? Jadi mereka dari skema green shoe ini, mereka sudah siapkan skema ini untuk menjaga harga saham Gotoh ini supaya tidak di bawah harga IPO. Ya, jadi skema ini tidak ada di Buka, tetapi mereka gunakan di saham Gotoh ini. Sehingga apa teman-teman? Kalau saya melihat ini menjadi sebuah sentimen yang sangat positif ya bagi teman-teman yang takut kena ARB berjilid-jilid dari harga IPO, itu sekarang bisa diselamatkan lah ibaratnya
dari skema Greensill ini. Tetapi teman-teman tetap harus waspada ya. Kalau Greensill ini sudah selesai, ya tidak menutup kemungkinan bahwa saham ini bisa di bawah harga saham IPO-nya. Oke? Nah, jadi teman-teman sekarang kita lihat ya. Dana IPO GoTo ini akan dipakai untuk seperti apa saja nih? Sekitar 30% akan digunakan untuk emiten ya. Ini mungkin Gojeknya, lalu 30% untuk Tokopedia, lalu 25% untuk PT DAB atau GoPay, 5% untuk PT MAB ya, bagian dari GoFinance, 5% untuk Gojek Singapura dan 5% untuk Gojek Vietnam. Jadi teman-teman sebenarnya begini. Dana ini kalau teman-teman ikutan ya IPO GoTo ini sebenarnya teman-teman dapat banyak ya. Gojek dapat, Tokopedia juga dapat, lalu juga GoPay ya. Banyak sekali yang terinclude dari saham ini sehingga sebenarnya ini memang perusahaan yang sangat besar. Oleh karena itu teman-teman ibaratnya 3-in-1 nih kalau beli saham GoTo dapat beberapa perusahaan. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan nih teman-teman. Ini kan sebenarnya laporan yang teman-teman bisa lihat di prospektus ya dari tahun 2018, 2019, 2020 ya. Coba kita bandingkan dulu ya angka atau performance mereka. Jadi, kalau kita pelajari dari sisi pendapatan bersih deh, ya, kita melihat dari pendapatan bersih. Ternyata dari tahun 2018 ke tahun 2020 ini ada peningkatan ya dari sisi pendapatan bersih. Nah, jadi kalau kita menggunakan asumsi ya, ini kasar sekali. Kita analyze nih contoh di tahun 2021 ya. Jadi kalau kita compare setiap tahunnya ini mereka ada kenaikan performance ya. Contoh di tahun 2018 ke tahun 2019 kenaikan sekitar 60% dari pendapatan bersih. Lalu mereka naik lagi 40%. Jadi ini ada sedikit penurunan dari growth-nya ya. Lalu di tahun 2020 ke 2021 dengan asumsi kalau di tahun 2021 mereka 4,3 triliun ya. Itu pendapatan mereka terjadi kenaikan 30%. Nah, kalau trennya berlanjut seperti ini, maka nanti di tahun 2001 ke tahun 2022 potensi growth mereka ya peningkatan pendapatan bersih di kisaran 20%. Nah, ini mungkin memang akan menyusut terus karena mereka punya pendapatan kan semakin besar. Nah, tapi bukan berarti nih saham GoTo ini lama-lama akan jadi minus, belum tentu karena mereka terus berekspansi. Nah, makanya PR kita kalau ingin menjadi investor GoTo itu setiap tahunnya kita harus terus-menerus lihat performance mereka dan mereka ini ingin ekspansi kemana supaya kita terus mengikuti perkembangan GoTo ke depannya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi jumlah kerugian ya. Ini adalah rugi periode atau tahun berjalan. Kalau kita pelajari ya sekarang di tahun 2018 mereka rugi 11 triliun ya. Lalu di tahun 2019 ini ruginya cukup besar. Lalu di tahun 2020 pas Covid ini ada sedikit perbaikan. Nah, kalau kita lihat ya memang ada fluktuasi dari tingkat rugi periode atau tahun berjalannya ya. Jadi teman-teman kita masih terus harus memonitor nih dari sisi cost-nya nanti apakah nanti GoTo ke depannya mau mengeluarkan beban-beban promosi dan seterusnya. Tetapi selama pendapatan bersih mereka terus ada terjadi growth dan ke depannya beban-beban mereka ini terkontrol, maka GoTo ini memang masih on the right track ya dari sisi growth. Memang ingat setiap perusahaan yang unicorn seperti ini apalagi teknologi ya, contoh seperti Facebook dan seterusnya mereka pas IPO memang banyak yang masih rugi ya, Tesla juga seperti itu. Tetapi selama mereka punya growth masih terlihat ya dari pendapatan mereka ini terus berkembang. Nah, ini yang membuat saham-saham ini walaupun rugi, mereka ini berpotensi untuk terus bertumbuh dan eventually ini nanti mereka akan menjadi profit jika mereka right track ya. Mereka terus bekerja dengan baik. Nah, ini makanya tugas kita untuk terus memonitor. Nah, jadi teman-teman, kira-kira itu dari saya ya video singkat yang mengupas tentang GoTo. Kira-kira apakah teman-teman tertarik nih untuk belanja GoTo atau teman-teman akan menghindar dari saham ini? Kira-kira teman-teman bisa komen di bawah ya. Kalau dari pribadi saya, teman-teman, saya akan sharing strategi saya. Kalau misalkan nanti teman-teman pada saat book building kan kita akan lihat ya harganya ini seharusnya sih mentok di range paling atas ya kan. Kalau saya pribadi mungkin saya akan ikutan IPO-nya, tetapi di hari pertama saya akan langsung profit taking semuanya. Yes, walaupun teman-teman kita ada tadi Greensill tadi ya, di mana akan dijaga, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti tekanan jual akan cukup besar pada saat saham ini sudah arah ya, seumpamanya itu arah. Jadi GoTo bisa saja nih hari pertama arah tetapi tidak terkunci di arah lalu mulai terjadi profit taking. Itu bisa-bisa saja, tidak ada yang pernah tahu ya teman-teman. Tetapi kalau saya melihat dari sisi sentimen dan seterusnya, untuk
saham Gotoh ini arah di hari pertama masih sangat memungkinkan. Oleh karena itu, saya cukup optimis untuk mengikuti IPO ini, tetapi hanya one day trading ya. Setelah nanti saham ini sudah terjadi konsolidasi atau koreksi, barulah saya akan kembali re-entry. Jadi ingat ya teman-teman, bukan teman-teman masuk saat IPO lalu di hold terus-terusan sampai jangka panjang. Tetapi kalau teman-teman mau hold Gotoh secara jangka panjang, sebaiknya tunggu harga konsolidasi, baru lebih aman. Karena saham-saham teknologi di Amerika pun pada saat IPO mereka sempat terjun bebas dari harga IPO mereka, tapi setelah konsolidasi mereka setelah itu memang terus-menerus terjadi rally. Itu kira-kira strategi dari saya. Nah teman-teman nanti bisa diskusi di kolom komentar di bawah, kira-kira strategi teman-teman seperti apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.